selaput tipis yang menghubungkan antara organ reproduksi perempuan bagian dalam dan bagian luar. Lalu apa sih fungsinya? Ada yang tahu nggak sih fungsi dari selaput darah itu apa? Tidak. Oke, jadi saya jelasin ya. Fungsi dari selaput darah itu sendiri untuk menyaring kotoran untuk masuk ke biskuit. Lalu di sini ada mitos dan fakta. Kalian tahu nggak sih salah satu mitos dan fakta di daerah kita di sini? Ada yang tahu nggak sih? Enggak. Nah, jelasin ya. Yang pertama mitosnya yang pertama ada bentuk dan ketebalan selaput darah tidak akan pernah berubah. Lalu yang kedua, perempuan disebut perawan jika tidak melakukan seks bila selaput darahnya masih utuh. Lalu yang ketiga, pengalaman seks pertama kali akan membuat selaput darah robek. Lalu vagina perempuan perawanan lebih sempit karena selaput darahnya sebelum robek. Lalu faktanya yaitu saat lahir selaput darah tebal dan celahnya kecil. Seiring waktu selaput darah menipis dan celahnya membesar. Yang kedua, selaput darah bisa robek karena aktivitas non seksual seperti olahraga, kecelakaan, dan menggunakan tampon. Lalu tidak semua selaput darah robek pada pengalaman seks pertama. Berdarah karena seks bisa terjadi karena kurangnya lubrikasi pada vagina. Dan yang terakhir, selain selaput darah yang utuh, vagina lebih sempit karena kontraksi otot pelvis. Ketegangan pada otot pelvis bisa dilakukan kecemasan pada perempuan. Lalu apa sih yang bisa menyebabkan selaput darah sobek itu gitu ya? Ada yang tahu? Tidak. Nah, selaput darah robek sering dikali dikaitkan dengan ketidakperawanan seorang wanita. Padahal selaput darah itu bisa sobek karena berkuda, bersepeda, melakukan masturbasi, melakukan senam dengan gerakan di area pinggul yang berlebihan, jatuh dari pohon atau pabrik, menggunakan pap smear, menggunakan tampon atau menstrual cup, dan melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Lalu seperti yang tadi disebutkan di awal ya, selaput darah tidak bisa dilihat dan diraba dengan jari karena terkadang robeknya selaput darah juga bisa tidak disadari. Ada beberapa tanda yang muncul jika selaput darah robek. Yang pertama, munculnya bercak, flek atau pendarahan ringan dari lubang vagina. Yang kedua, timbul rasa ketidaknyamanan dan nyeri di area vagina. Lalu yang ketiga, muncul lipatan kulit tambahan seperti saat lapisan terkelupas dan keluar dari lubang vagina. Lalu di sini ada macam-macam tentang selaput darah. Yang pertama ada yang berbentuk lingkar atau anular himen. Itu di sini ya. Lalu yang kedua ada yang berbentuk ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, yaitu kayak seperti ini. Lalu ada yang bentuknya ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, tetapi lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Ini. Ada yang berbentuk membesar disebabkan sering berhubungan seksual, namun masih menyisakan jaringan selaput darah. Yang kelima, ada yang berbentuknya menutup lubang rahim sehingga menyebabkan wanita tidak bisa head dan harus dioperasi. Seperti ini, nggak ada sama sekali lubang. Lalu yang terakhir, himen yang robek sebagian. Selaput darah jenis ini biasanya hanya menutupi sebagian jalan masuk vagina dan mungkin hanya sedikit terbelah atau robek saat penetrasi. Lalu selaput darah berbasis budaya. Sebagian masyarakat percaya bahwa robeknya selaput darah wanita yang menimbulkan darah mengindikasikan bahwa wanita tersebut bersetubuh untuk pertama kalinya. Dari asumsi tersebut, lahirnya kepercayaan lanjutan bahwa
kali melakukan hubungan tidak keluar darah pada organ reproduksi wanita, maka akan dicap tidak perawan, gitu ya, karena tidak perawan. Wanita yang masih perawan masih sempit, dan mitos-mitos lainnya menghantui wanita sebagian subjek yang memiliki selaput darah. Lalu selanjutnya ada selaput darah secara vertikolegal. Selaput darah adalah selaput vertigial yang secara embriologi ke bagian luar alat kelamin. Pada kebanyakan bayi perempuan, jaringan selaput darah biasanya mengecil pada saat kelahiran sampai tersisa beberapa milimeter. Dan konfigurasinya bervariasi secara bentuk, ukuran, dan kelenturan pada masa kanak-kanak, dan berubah sepanjang kehidupan dewasa. Biasanya selaput darah pada anak perempuan memiliki kebukaan yang sangat bervariasi ukurannya untuk menstruasi. Jika tidak ada, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.